ketika dendam menghantui. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa Barat, hiduplah seorang perempuan tua yang dikenal sebagai dukun terkemuka di wilayah itu. Namanya Mbok Siti, dan keahliannya dalam ilmu supranatural sudah terkenal sejak puluhan tahun yang lalu. Meskipun banyak yang mengagumi kemampuannya untuk menyembuhkan dan memberikan nasihat, ada pula yang takut akan ilmu hitam yang konon dia kuasai. Suatu hari, di tengah malam yang gelap gulita, seorang pria muda bernama Dito datang mendatangi rumah Mbok Siti dengan perasaan cemas yang menghantui pikirannya. Dito adalah seorang pemuda desa yang sedang mengalami masalah percintaan yang rumit. Dia telah putus asa dengan kesulitan hidupnya dan memutuskan untuk mencari bantuan dari Mbok Siti. Meskipun dia tidak sepenuhnya percaya pada ilmu-ilmu gaib, dengan tatapan tajam dan senyum misteriusnya, Mbok Siti menyambut Dito di ruang tamu yang kecil dengan lilin-lilin yang menyala redup. Tanpa banyak basa-basi, Dito menceritakan semua masalahnya, termasuk kisah cintanya yang penuh dengan konflik dan pengkhianatan. Mbok Siti mendengarkan dengan cermat sambil sesekali mengangguk-angguk, seolah-olah sudah mengetahui segalanya sejak awal. Setelah mendengar cerita Dito, Mbok Siti mulai menyusun barang-barang ritual di meja kecil di depannya. Dia membakar kemenyan dan memohon perlindungan kepada roh nenek moyang. Suasana semakin tegang ketika Mbok Siti mulai mengucapkan mantra-mantra kuno yang dulu-dulu dipercaya mampu mengubah nasib seseorang. Dalam hitungan menit, ritual itu selesai. Mbok Siti menyuruh Dito untuk pulang dan menunggu hasilnya. Dengan hati yang bercampur aduk, Dito pulang dengan harapan yang tinggi, namun juga kekhawatiran yang mendalam. Beberapa hari berlalu tanpa ada perubahan yang signifikan dalam hidup Dito. Namun, suatu malam, ketika dia sedang tertidur lelap di kamarnya, dia merasa sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa panas dan tubuhnya gemetar tanpa alasan yang jelas. Dia merasa seperti ada yang mengendalikan pikirannya, memasukkan rasa takut dan kegelisahan yang tak terkendali. Dengan tergopoh-gopoh, Dito menghubungi Mbok Siti dan menceritakan apa yang sedang dialaminya. Mbok Siti hanya tersenyum pahit, mengetahui bahwa ini adalah tanda bahwa santet yang dipesankan oleh Dito telah berhasil diberikan. Dia meminta Dito untuk segera datang ke rumahnya lagi, kali ini dengan membawa sesaji dan persembahan untuk membereskan masalah ini. Keesokan harinya, Dito datang dengan persembahan yang diminta oleh Mbok Siti. Mereka melakukan ritual pembersihan yang rumit dan meminta perlindungan yang lebih kuat dari entitas-entitas baik yang mereka sembah. Mbok Siti mengambil waktu yang lama untuk mengusir energi negatif yang telah menempel pada Dito, menghapus jejak santet yang dilemparkan padanya. Setelah ritual itu selesai, Dito merasa lega dan seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Dia bersyukur kepada Mbok Siti atas bantuan dan perlindungannya. Sejak kejadian itu, Dito belajar dari pengalamannya dan berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang lain, menyadari betapa kuatnya kekuatan gaib yang bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan.